Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Masjidil Jami' Nurul Huda yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyambung pelajaran kita pada malam Jumat yang lalu. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wajar sidin wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Pada malam Jumat yang lalu kita telah menjelaskan ini sebahagian hadis yang ketujuh. Ya, hadis dari Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana beliau merupakan satu di antara 10 orang sahabat yang mendapatkan kabar gembira berupa surga, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas beliau mengatakan, telah datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inya meelangi aku di tahun haji wada dari sebab penyakit yang bersangatan padaku, dari sebab penyakit ini yang menimpaku. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya telah sampai padaku, artinya telah menimpa aku daripada rasa sakit apa yang engkau lihat. Dan aku orang yang mempunyai banyak harta, dan tidak ada yang mewarisi daripadaku kecuali seorang anak perempuan. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Nabi mengatakan jangan. Lalu aku mengatakan setengahnya bang ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan juga jangan. Lalu aku mengatakan 1/3 bang ya Rasulullah. Nabi mengatakan 1/3. 1/3 itu pun ujar Nabi itu sangat banyak. Lalu Nabi menjelaskan kenapa kita dilarang ini untuk mensedekahkan lebih daripada 1/3 harta kita di saat kita sakit keras, atau berwasiat lebih daripada 1/3 harta kita. Inya amunnya wasiat ini mau dalam keadaan sakit keras atau dalam keadaan sehat. Nah, karena wasiat ini adalah tabarruk sesudah seseorang ini meninggal dunia. Hukumnya sama, mau dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit keras. Tapi kalau sedekah, nah ini kita dilarang ini bilanya dalam keadaan sakit keras. Ini tidak boleh bagi kita untuk mensedekahkan. Bila kita dalam keadaan sakit keras, tidak boleh bagi kita mensedekahkan harta kita lebih daripada 1/3, atau kita berwasiat ini melebihi daripada 1/3 harta kita. Lalu Nabi menjelaskan kenapa jadi dilarang. Ujar Nabi, sesungguhnya engkau, bila engkau membiarkan ahli warismu ini kaya, maka itu lebih baik daripada engkau membiarkan mereka ini fakir, miskin, minta-minta lawan orang. Nah, ini yang sudah kita jelaskan pada malam Jumat yang lalu. Nah, lalu sambungannya Nabi juga menjelaskan ada alasan lain kenapa kita dilarang untuk mensedekahkan harta kita lebih daripada 1/3 di saat kita sakit keras, atau berwasiat melebihi 1/3 daripada harta kita. Nah, ini dijelaskan. Nabi memberikan alasan lainnya. Ujar Nabi, wa innaka, dan bahwasanya engkau lan tunfiqa nafaqatan, sesungguhnya engkau tidaklah engkau menginfakkan nafkah
tabtaghi biha wajhallahi, engkau kehendaki dengan nafkah tadi zat Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, melainkan engkau ini diberi pahala atasnya. Artinya begini, seandainya pun harta yang engkau miliki ini engkau sedekahkan, engkau infakkan dengan tujuan engkau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, engkau pun juga akan mendapatkan pahala. Artinya mau kita bersedekah atau berwasiat ataupun kita infakkan harta kita dengan catatan kita ini mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya juga kita dapat pahala di sana. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai-sampai ujar Nabi, apa yang engkau jadikan di mulut istrimu. Sampai-sampai sesuatu yang engkau letakkan di mulut istrimu pun engkau akan mendapatkan pahala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya perbuatan yang mubah ini kalau kita niati dengan niat yang baik, yang semulanya tidak ada pahalanya, ini menjadi ada pahala. Seperti ini contohnya. Ini sesuap nasi yang kita letakkan di mulut bini kita misalnya, atau sepotong roti yang kita letakkan di mulut bini kita. Ini kan sesuatu yang mubah. Karena ini biasanya dilakukan oleh seorang suami di saat inya bermesra-mesraan lawan bininya. Ini sesuatu yang mubah. Bila inya kerjakan tidak ada pahalanya, namun inya tinggalkan, inya pun kada berdosa. Tapi ketika inya berniat meletakkan makanan di mulut istrinya untuk memberikan nafkah kepada inya, untuk menafkahi inya, maka yang semulanya tidak ada pahalanya, ini berubah menjadi ada pahalanya. Makanya Nabi mengatakan sampai-sampai apa yang engkau letakkan di dalam mulut istrimu pun engkau akan mendapatkan pahala. Makanya pendahulu kita yang soleh, ada sebahagian mereka yang mengatakan, selama aku hidup, aku tidak pernah, sepanjang hidupku aku tidak pernah mengerjakan sesuatu yang mubah, ujarnya. Ini bagaimana maksudnya? Kita manusia, ketika kita hidup, kita ini banyak mengerjakan yang mubah pastinya. Makan, minum, guring, bangun guring, ini semuanya adalah sesuatu yang mubah. Lalu bagaimana ada sebagian orang soleh yang mengatakan sepanjang umurku aku tidak pernah mengerjakan perbuatan yang mubah. Nah, ini ada Al-Arif Billah Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, seorang arif billah, pernah ditanya tentang ini. Nah, beliau menjelaskan bahwasanya bukannya mereka ini tidak pernah mengerjakan yang mubah sepanjang hidupnya, lalu kemudian kita beranggapan lamun nangka itu mereka selama hidupnya tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah tidur, tidak pernah bangun dari tidur, tidak pernah duduk, tidak pernah berdiri. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi kata beliau, perbuatan mubah yang mereka lakukan semuanya mereka niati dengan niat yang baik, sehingga yang asalnya tidak ada pahalanya semuanya ini berubah menjadi pahala. Yang semulanya hanyalah perbuatan yang mubah, ini berubah dengan niat yang baik, dengan niat yang soleh, ini berubah menjadi perbuatan taat. Ini yang dibanggakan oleh mereka, ujar Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Ini yang dibanggakan oleh mereka. Perbuatan yang mubah dengan niat yang baik bisa berubah ini menjadi perbuatan yang taat. Bukan yang dibanggakan oleh mereka, ujar Sidin, batu bisa berubah jadi emas atau perak. Bukan itu yang mereka banggakan. Tapi yang mereka banggakan ketika perbuatan yang mubah ini berubah menjadi perbuatan yang taat, ini dengan sebab niat yang baik. Nah, makanya mereka mengatakan sepanjang umurku aku tidak pernah berbuat yang mubah. Karena apa? Perbuatan mubah yang mereka kerjakan berubah menjadi perbuatan taat karena sebab niat baik mereka. Nah, maka dari itu jangan sampai. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang mubah tidak kita niati dengan niat yang baik. Kita niatkan makan misalnya, kita niatkan dengan makan, kita niat melaksanakan perintah Allah. Kulu
min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian daripada yang baik-baik apa yang kami karuniakan kepada kalian. Niatkan kita dengan makan kita melaksanakan perintah Allah. Dengan makan kita niat supaya kita bisa kuat untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua perbuatan yang mubah ini kalau kita niatkan dengan niat yang baik, maka kita akan mendapatkan pahala. Qala faqultu ya Rasulullah. Lalu ujar Sa'ad bin Abi Waqqas, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Ya Rasulullah, aku akan ditinggal sesudah sahabat-sahabatku. Aku akan ditinggal di Mekah sesudah sahabat-sahabatku ini mereka pulang bersamamu ke kota Madinah. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena inya ini khawatir. Inya jadi bertanya seperti ini kepada baginda Nabi karena inya khawatir kalau inya mati di kota Mekah. Karena mereka sudah meninggalkan kota Mekah karena Allah Subhanahu wa taala, mereka hijrah ke kota Madinah. Dan mereka tidak suka sesuatu yang sudah mereka tinggalkan mereka datangi kembali. Seperti misalnya mereka sudah bersedekah, bukan kebiasaan mereka untuk menariknya kembali. Sesuatu yang sudah mereka tinggalkan, sesuatu yang sudah mereka keluarkan, mereka tidak ingin mengambilnya kembali. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan ditinggalkan sesudah sahabat-sahabatku di kota Mekah. Lalu apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inya khawatir kalau mati di kota Mekah. Sa'ad bin Abi Waqqas khawatir kalau inya mati di kota Mekah, inya tidak akan mendapatkan kalau inya mati di kota Mekah itu akan mengulangi pahala daripada hijrahnya atau bisa menjatuhkan hijrahnya. Makanya inya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Nabi, Nabi mengatakan, innaka lan takhallafa fata'amala 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa sadaqta bihi darajatan wa rif'atan. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau lan takhallafa, engkau tidak akan tertinggal. Maksudnya engkau ini, ujar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan panjang umurmu. Nah, engkau tidak akan tertinggal, engkau akan panjang umur. Fata'amala amalan, lalu engkau akan beramal dengan satu amal perbuatan. Innaka lan takhallafa, sesungguhnya engkau tidak akan tertinggal. Artinya engkau akan panjang umur, sehingga bila engkau beramal dengan satu amal perbuatan, tabtaghi bihi wajh Allah, engkau kehendaki dengan amal tersebut zat Allah Subhanahu wa taala, illa zadatta bihi darajatan wa rif'atan, melainkan engkau akan bertambah dengan amal tadi derajat dan juga kedudukan. Derajatmu dan kedudukanmu ini akan semakin bertambah. Hadis ini memberikan isyarat tentang keutamaan panjang umurnya seseorang bila mana inya ini berbuat amal yang soleh. Bila umur seseorang ini panjang dan inya gunakan umurnya yang panjang untuk beramal yang soleh, maka ini akan menambah derajat dan kemuliaan inya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan sebaik-baiknya manusia itu man tala umruh wa hasuna amaluh. Nang baik umurnya dan juga bagus amalnya. Pernah diceritakan ada dua orang sahabat masuk Islamnya baik-baik, masuk Islamnya sama-sama masuk Islam. Tapi yang satu ini lebih giat dalam ibadahnya ketimbang yang lain. Cuman yang giat dalam beribadah ini matinya terdahulu. Inya berdahulu mati dalam keadaan mati syahid. Inya berdahulu mati. Sedangkan yang kada tapi giat beribadah, inya beribadah cuma tidak segiat yang pertama. Sedangkan yang satu ini matinya berdudi. Matinya ini berdudi ketimbang yang giat dalam beribadah tadi. Lalu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nang bermimpi. Inya bermimpi melihat dua orang sahabat ini sama-sama ada di muka pintu surga.
Sama-sama ada di muka pintu surga. Lalu keluar satu orang malaikat mempersilahkan yang matinya berdudi untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Nah, matinya berdudi, yang matinya ini terakhir disuruh untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu, masuk ke dalam surga. Setelah ia masuk ke dalam surga kemudian keluar, baru yang mati syahid, yang matinya berdahulu disuruh untuk masuk ke dalam surga. Bingung sahabat ini. Kenapa jadi yang matinya berdudi disuruh masuk terlebih dahulu ke dalam surga, sedangkan yang inya mati dalam keadaan mati syahid? Sehingga sampailah kabar tersebut kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Nabi, kenapa kalian heran? Ujar Nabi, kenapa kalian heran? Bukankah si fulan inya masih hidup lebih lama ketimbang si fulan? Inya masih mendapati bulan Ramadan, inya masih mengerjakan sholat sekian banyak sholat. Jadi ya wajar bila umurnya yang panjang dengan amal yang soleh yang inya kerjakan, ini mengangkat derajat dan juga kedudukan inya. Nah, ini memberikan isyarat tentang keutamaan ini panjangnya umur seseorang, kemudian bertambah amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya. Nah, ini termasuk sejelek-jeleknya orang. Bila inya panjang umurnya, tapi kelakuannya ini semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ujar orang tuha-tuha keladi, makin tuha makin jadi. Pendahulu kita yang soleh ini, mereka ini bila sudah masuk umur 40 tahun, mereka ini semakin mempersiapkan diri mereka ini untuk menghadapi yang namanya kematian. Di antara mereka sampai ada yang menjauhi ranjang mereka, mengurangi tidurnya, memperbanyak bangun malamnya. Untuk apa? Persiapan ini menghadapi ajal mereka, persiapan menghadapi kematian mereka. Ada sebagian orang tidak, umurnya Masya Allah panjang, umur 60 tahun, 70 tahun, bukannya semakin ingat lawan mati, semakin kada ingat lawan mati. Umur 70 tahun lawan selawar hendaknya masih asik main catur di pinggir jalan, masih asik nongkrong di pinggir jalan, main dadu, main remi, gantung kuping. Umur 70 tahun berselawar hendak pula. Nah, ini kalau orang tuanya seperti ini tidak memberikan contoh yang baik kepada yang muda, nah kayak apa generasi mudanya hendak baik? Generasi muda ini baik kalau yang Tuhannya memberikan contoh yang baik kepada yang muda. Nah, ini termasuk sejelek-jeleknya orang. Bila umurnya panjang tapi kelakuannya bukan semakin baik, tapi semakin tidak baik. Nah, ini Nabi mengatakan sesungguhnya tidaklah engkau tertinggal, artinya engkau akan panjang umur. Bila fata'mala amalan, lalu kemudian bila engkau beramal dengan satu amal, engkau kehendaki dengan amal tersebut wajh Allah, illa zdatta bihi darajatan wa rif'atan, kecuali semakin bertambah bagimu dengannya derajat dan juga kedudukan. Wala'allaka, dan bisa jadi wala'allaka anta khallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarru bika akharun. Dan bisa jadi barangkali engkau akan panjang umur, engkau akan tertinggal, engkau akan panjang umur sehingga mendapatkan manfaat dengan sebabmu aqwamun, kaum-kaum, wa yudarru bika akharun, dan mendapatkan mudarat dengan sebabmu ini kaum-kaum yang lain. Dan ini apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk salah satu daripada macamnya mukjizat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat baginda Nabi ini banyak. Salah satunya ini al-ikhbaru bil mughayyabat, namanya memberikan kabar ini dengan sesuatu yang gaib, dengan sesuatu yang masih belum terjadi. Bahkan dikatakan paling banyaknya macam mukjizat baginda Nabi ya ini al-ikhbar bil mughayyabat, memberikan kabar ini dengan sesuatu yang gaib. Ini semuanya yang melajari ini tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menjelaskan dalam satu hadisnya, aku tidak mengetahui sesuatu illa kecuali
allamani Allah. Allah yang telah mengajarkan kepadaku. Semuanya lah, bukan hanya Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain pun ketika mereka memberikan kabar sesuatu yang gaib kepada umatnya, semuanya yang melajari dan yang memberitahu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, barangkali engkau akan panjang umur, engkau akan tertinggal, engkau akan panjang umur, sehingga mendapatkan manfaat denganmu kaum-kaum dan mendapatkan mudarat dengan sebabmu ini orang-orang yang kaum-kaum yang lain. Dan apa yang diucapkan Nabi terbukti. Apa yang diucapkan oleh Nabi ini terbukti. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sembuh daripada penyakitnya. Inya panjang umur sampai terjadi penaklukan kota Irak. Sampai terjadi penaklukan ini kota Irak. Sehingga kaum muslimin ini mendapatkan manfaat dari Sa'ad bin Abi Waqqas dalam segi dunianya, kemudian dalam segi agamanya. Dan orang-orang kafir mereka mendapatkan mudarat dengan sebab Sa'ad bin Abi Waqqas dari segi dunianya dan juga dari segi agama mereka. Ini mukjizat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak. Justru ini yang paling banyak macamnya al-ikhbar bil mughayyabat. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar bahwasanya putrinya Fatimah ini akan meninggal sesudah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 6 bulan lamanya, dan itu terjadi. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan kabar bahwasanya cucunya Sayyidina Hasan ini akan mendamaikan dua kelompok yang bertikai dari kalangan kaum muslimin, dan itu terjadi. Lihat bagaimana Nabi juga memberikan kabar kepada cucunya Sayyidina Husain bahwasanya ia akan mati dibunuh di tanah Karbala, dan itu terjadi. Ini semuanya merupakan al-ikhbar bil mughayyabat. Ya, mukjizat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar ini dengan sesuatu yang gaib. Banyak macamnya. Bila kita hendak melihat apa saja al-ikhbar bil mughayyabat, ini bisa kita lihat. Ada kitab ngarannya Hujjatullah 'alal 'alamin fi Mu'jizat Sayyidil Mursalin. Isinya segala macam mukjizat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk diantaranya al-ikhbar bil mughayyabat. Bisa kita lihat di situ. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim lakinil ba'is Sa'd bin Khawlah. Ya Allah, ujar baginda Nabi, amdi li ashabi, sempurnakan untuk sahabat-sahabatku hijratahum, hijrah mereka, sempurnakan ya Allah. Wala taruddahum ala aqabihim, dan jangan engkau kembalikan mereka atas tumit mereka. Artinya jangan engkau menjadikan mereka ini kembali dari keadaan yang mereka sudah diridhoi. Jangan engkau menjadikan mereka ini sampai meninggalkan hijrah mereka. Lakinil ba'isu Sa'd bin Khawlah, akan tetapi ujar baginda Nabi yang bersangatan miskinnya ini adalah Sa'ad bin Khawlah. Akan tetapi ujar baginda Nabi yang bersangatan miskinnya ini adalah Sa'ad bin Khawlah. Nah, Sa'ad bin Khawlah ini ada beberapa pendapat para ulama mengenai dirinya. Nah, ada yang mengatakan Sa'ad bin Khawlah ini inya tidak ikut hijrah bersama para sahabat yang lain ini ke kota Madinah. Nah, sehingga sebab inya miskin karena inya kada umpat hijrah bersama sahabat-sahabat yang lain. Ada yang mengatakan inya umpat hijrah, bahkan inya hadir peperangan Badar. Akan tetapi inya kembali ke kota Mekah, padahal kota Mekah sudah mereka tinggalkan. Inya kembali ke kota Mekah dalam keadaan disengaja kemudian mati di kota Mekah. Nah, sehingga akhirnya sebab inya ini bersangatan miskinnya karena hilanglah pahala hijrahnya. Karena hilanglah pahala hijrahnya. Yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Mengasihani kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah, karena inya mati di kota Makkah, si Sa'ad bin Khawlah ini. Nah, ini ujar Nabi, lakinil ba'is, akan tetapi yang bersangatan miskinnya ini adalah Sa'ad bin Khawlah. Nah, ini ucapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sampai di sini. Lakinil ba'is Sa'ad bin Khawlah. Sampai di sini ucapan baginda Nabi. Adapun kalimat berikutnya, yarthilahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an mata bi Makkah. Ini bukan ucapan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini ucapan, ada yang mengatakan ini ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini menjelaskan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi mengasihani Sa'ad bin Khawlah karena inya mati di kota Mekah. Makanya Nabi sampai mengatakan lakinil ba'is, akan tetapi orang yang bersangatan miskinnya ini adalah Sa'ad bin Khawlah. Ya, kenapa? Ini ada yang mengatakan karena inya kada umpat hijrah ke kota Madinah, ada yang mengatakan inya umpat hijrah bahkan hadir peperangan Badar, tapi inya sengaja kembali ke kota Mekah sehingga akhirnya inya mati di kota Mekah. Muttafaqun alaih. Artinya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Lalu kita masuk pada hadis selanjutnya, hadis yang ke-8. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah. Abi Hurairah ini siapa ngarannya? Ngarannya Abdurrahman ibn Sakhrin, mudah-mudahan Allah taala meridai atasnya. Ini Abdurrahman ibn Sakhrin ini jadi diberi kunyah oleh baginda Nabi dengan Abu Hurairah. Hurairah ini tasdir dari kalimat hirrah yang artinya kucing. Karena pernah satu ketika Abu Hurairah ini, Abdurrahman ibn Sakhrin ini, inya membawa kucing, inya sembunyikan di dalam kantong bajunya. Karena lebar disembunyikan di dalam. Lalu kemudian Nabi melihat, ujar Nabi, apa itu? Dijawab, ini adalah kucing ya Rasulullah. Sehingga akhirnya Nabi memanggilnya ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah. Hurairah ini artinya tasghir daripada kucing. Ya Abu Hurairah. Nah, ini artinya boleh kita memberikan kunyah kepada seseorang, tapi ingat seseorang yang soleh, seseorang yang mempunyai keutamaan, ini boleh kita memberikan kunyah kepada inya dengan kunyah selain daripada anaknya. Kita kan kadang-kadang taunya memanggil orang yang soleh, misalnya Abah Muhammad karena inya punya anak Muhammad, atau misalnya Abah Ali karena inya punya anak ngarannya Ali, atau misalnya Ummah Husain karena inya punya anak Husain misalnya. Nah, jarang kita mendengar Umbul Asad misalnya, umaknya singa misalnya, jarang kita mendengar. Padahal boleh-boleh saja. Ya, seperti kunyah yang Nabi berikan kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, Abi Hafsin. Abahnya singa, Hafs adalah singa. Karena ketegasan ini Sayyidina Umar ibn Khattab, Nabi memberikannya kunyah Abu Hafsin. Nah, ini juga sama. Nabi memberikan kunyah kepada Abdurrahman ibn Sakhrin. Nah, ini dengan Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah. Bukan inya punya anak ngarannya Hurairah, tidak. Nah, ya, karena satu ketika inya pernah membawa kucing, Nabi melihat, Nabi bertanya, apa itu, ujar Nabi? Ini adalah kucing ya Rasulullah. Sehingga Nabi akhirnya memanggilnya dengan Abu Hurairah. Gala inya mengatakan. Nah, ini termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah. Abu Hurairah ini, Abdurrahman bin Sakhrin ini termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang senantiasa melazimi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulazaman tammah. Betul-betul melazimi Nabi. Kemana Nabi? Abu Hurairah selalu mau umpatinya. Nah, makanya ini termasuk sahabat yang paling banyak hafal hadis, hafal pembicaraan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah Abu Hurairah. Karena inya kemana Nabi berjalan, inya selalu mengumpatinya. Abu Hurairah. Beliau dikubur di Baqi lah, dikubur di Baqi. Gala inya mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Artinya la yanzuru di sini ay la yuhibu. Allah tidak memberikan pahala ini atas badan kalian dan juga atas rupa kalian, tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ini memberi pahala atas hati kalian. Allah Subhanahu wa taala ini tidak memberikan pahala, tidak menjadikan kita dekat dengannya itu dengan badan kita atau dengan rupa kita, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, kemudian mendekatkan kita dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebab hati kita. Nah, jadi dalam hadis ini
Hadis ini memberikan isyarat agar kita ini memperhatikan dan memperbaiki ini keadaan hati kita. Hadis ini memberikan isyarat agar kita ini memperbaiki keadaan hati kita. Karena bila hati kita ini sudah menjadi baik, maka yang muncul dari anggota badan kita, yang lahir dari anggota badan kita ini juga sesuatu yang baik. Tapi bila sudah hati kita ini tidak baik, maka yang lahir dari anggota badan kita, yang muncul dari anggota badan kita, ini juga sesuatu yang tidak baik. Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad." Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan dalam satu hadisnya, sesungguhnya ketahuilah bahwasanya di dalam hati ini ada segumpal daging. Bilanya segumpal daging ini baik, maka semua anggota badan juga akan menjadi baik. Dan bila segumpal daging ini tidak baik, maka semua anggota badan pun ini akan menjadi tidak baik. Apa segumpal daging di sini? Wahyal qalbu. Segumpal daging di sini ini adalah hati. Jadi lamun hati seseorang baik, maka muncullah perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi bila hatinya ini kada baik, maka akan muncul juga, ini akan lahir juga ini perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis innallaha ta'ala la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum. Bukan seperti yang dipahami oleh sebahagian orang yang jahil. Ada sebahagian orang memahami hadis ini begini. Allah Ta'ala itu memandang hati kita, bukan memandang zahir kita. Sehingga kada masalah kita kada menutup aurat, kada masalah, yang penting hati kita bersih ujarnya. Ada sebahagian orang memahami hadis ini seperti itu. Ujarnya tidak masalah kita menutup aurat, tidak masalah. Kita kada sembahyang kada masalah. Yang penting hati kita bersih, hati kita baik. Ini pandangan yang salah. Disebutkan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalah Mu'awanah, beliau mengatakan, ini orang yang mengaku-ngaku hatinya ini bersih, tapi zahirnya meninggalkan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ujar Sidin fahuwa mudda'in kadzdzab. Orang yang seperti ini, ujar Sidin, pendusta yang mengaku-ngaku, ujar Sidin. Pendusta yang mengaku-ngaku. Bepadah yang penting hatinya bersih, menutup aurat tidak masalah, kada menutup aurat, yang penting hatinya bersih. Bersalaman lawan beginian ada masalah, yang penting hatinya bersih, ujarinya. Nah, ini ujar Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, orang yang mengaku-ngaku hatinya bersih, tapi zahirnya meninggalkan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa mudda'in kadzdzab. Yang seperti ini, ujar Sidin, ini adalah orang yang mengaku-ngaku yang pendusta. Sebaliknya, orang yang membaguskan zahirnya, gerak-geriknya inya atur, penampilannya inya bagusakan, tapi hatinya penuh dengan dengki, hatinya penuh dengan sifat kibir, hatinya penuh dengan sifat hasud. Orang yang seperti ini, kata beliau, ini adalah min ahli tasannu' war-riya' al-mu'ridina 'anil maula. Yang seperti ini termasuk orang yang ahli tasannu' war-riya', termasuk orang yang riya, ini yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi paling tidak kalau zahir kita baik, jadikan batin kita ini sama baiknya. Kalau zahir kita ini baik, jadikan batin kita ini sama baiknya. Apa yang menjadi perintah Allah kita kerjakan, apa yang menjadi larangan Allah kita tinggalkan, mau itu ada orang ataupun tidak ada orang. Syukur-syukur kalau kita ini bisa menjadikan batin kita ini lebih baik daripada zahir kita. Nah, makanya di antara doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikan batinku ini lebih baik daripada zahirku. Waj'al alaniyati salihatan, dan jadikan zahirku ini saleh. Nah, jadi itu yang dituntut oleh agama. Batin kita baik, zahir kita baik, jadikan batin kita lebih baik daripada zahir kita.
Bilanya kada sanggup, paling tidak sama antara zahir dengan batin. Jangan zahirnya baik tetapi batinnya ini rusak. Penampilannya Masya Allah mengalah-ngalahi penampilan para ulama nang bujuran. Penampilannya Masya Allah mengalahi penampilan ulama-ulama bujuran. Ulama-ulama bujuran, ulama-ulama nang bujur-bujur ulama, penampilannya kadang-kadang sepertinya mengalahi ulama bujuran, tapi kelakuannya menipu orang ke sana kemari. Kelakuannya menipu orang ke sana kemari. Kita boleh tasabuh dengan ulama, silahkan. Kita hendak menyerupai ulama, silahkan, boleh. Tapi tasabuh yang sebenarnya, tasabuh pada hakikatnya ini kita menyerupai akhlaknya, kita menyerupai ilmunya. Itu yang kita serupai, bukan hanya sekedar penampilannya aja yang diserupai. Kadang-kadang penampilannya mengalahi ulama nang bujuran. Di kota Tarim itu ada al-alim, ada seorang soleh, alim, ngarannya Syekh Muhammad Ba'udan. Orangnya tuh alimnya luar biasa. Ini orang-orang yang belajar di Tarim kenal dengan beliau, Syekh Muhammad Ba'udan. Ini kadang-kadang pakaian beliau pakai imamah, pakai baju takwa, pakai sarung, kadang-kadang kancing sini terbuka. Kadang-kadang bajunya sini terbuka, berjalan kemana-mana. Tapi alimnya alim luar biasa. Ini kadang-kadang belajar kada pernah, tapi penampilannya mengalahi penampilan para ulama. Ini hati-hati yang seperti ini. Ini kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad min ahli tasannu' war riya' al-mu'ridina 'anil maula. Ini termasuk orang-orang yang riya, ini yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak zahir kita ini sama dengan batin kita. Apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi larangannya, kita kerjakan, kita tinggalkan larangan Allah, kita kerjakan perintahnya. Ada manusia atau tidak ada manusia, paling tidak itu. Sambil-sambil kita minta doa kepada Allah. Banyak-banyak kita berdoa, ya Allah jadikan batinku ini lebih baik daripada zahirku, dan jadikan zahirku ini baik. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Nah, lalu selanjutnya hadis yang ke-9, wallahu a'lam. Nah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha asrafna fadhub 'alaina tauba tawsil li kulli hawba wastur lana al-'awrati wa aminir raw'ati اغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضل وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظ بكل يسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد قص صحبي والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.